Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan bahas perbandingan antara Windows Server 2022 dan Windows Server 2019. Ya, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal Windows Server ya. Windows Server 2025 ini sudah muncul ya. Untukmu yang pengen baca bukunya, ini ada buku saya yang judulnya Menguasai Windows Server 2025. Nah, kamu bisa cek linknya di bawah video ini ya. Nah, kita lihat perbandingan daripada Windows Server 2019 dan Windows Server 2022 ya. Jadi kedua Windows Server ini itu masih aktif dan masih belum end of life ya. Jadi Windows Server 2022 kemungkinan end of life-nya tahun 2032 dan Windows Server 2019 akan end of life tahun 2029. Jadi masih kamu bisa gunakan ya. Nah, kita lihat perbandingannya untuk jumlah prosesor yang disupport oleh Windows Server 2022 dan Windows Server 2019 itu sama ya, di 24 soket atau 24 CPU fisik gitu ya. Nah, sedangkan untuk core-nya itu unlimited ya, sesuai dengan core yang disupport oleh prosesornya. Nah, kemudian untuk RAM-nya itu Windows Server 2022 itu mendukung hingga 4 petabyte ya, sedangkan Windows Server 2019 itu hanya 24 terabyte. Jadi jauh sekali gitu ya. Ini untuk Windows Server 2022 itu 4000 terabyte ya, atau 4 petabyte. Jadi jauh sekali perbandingan kemampuan antara Windows Server 2022 dan Windows Server 2019 ya, dalam hal dukungan untuk jumlah memori atau RAM-nya. Nah, kemudian kita lihat untuk fitur-fitur utamanya atau fitur kuncinya, Windows Server 2022 itu mendukung otomatis Windows Admin Center Update, kemudian juga customizable columns untuk VM information, kemudian juga detachable event overview screen, kemudian configurable destination virtual switch, kemudian event workspace untuk melacak data, kemudian automatic extension lifecycle management. Nah, ini semua didukung oleh Windows Server 2022 ya. Nah, sementara Windows Server 2019 belum mendukung fitur ini. Nah, kemudian kita lihat untuk security gitu ya, untuk enhanced security itu Windows Server 2022 itu mendukung hardware enforced stack protection ya, kemudian TLS yang 1.3 itu sudah di-enable secara default, sementara yang 2019 itu masih mendukung yang versi 1.2. Nah, kemudian secure core server dan hypervisor based code integrity itu juga didukung oleh Windows Server 2022. Jadi kalau kamu masih menggunakan Windows Server 2019, sebenarnya kamu segera upgrade ke Windows Server 2022 ya untuk masalah security ini. Nah, kemudian untuk hybrid cloud ya, itu Windows Server 2022 itu sudah mendukung Azure Arc yang dimana versi 1.3 itu di-enable secara default dan juga mendukung storage migration services di mana deployment dan manajemennya itu disederhanakan gitu ya. 2019 itu sudah mendukung storage migration services, cuman lebih kompleks daripada Windows Server 2022. Nah, kemudian untuk masalah platform ya, untuk Windows Server 2022 itu ukuran image server core-nya itu lebih kecil ya, sekitar 2,7 GB, sedangkan Windows Server 2019 itu 3,7 GB. Nah, kemudian juga virtualized time zone itu di support oleh Windows Server 2022 dan juga DSR routing itu di support oleh Windows Server 2022. Nah, untuk yang group manage service account itu Windows Server 2022 tidak membutuhkan join domain ya, sedangkan Windows Server 2019 itu membutuhkan join domain.
platform. Kemudian kita lihat lagi di sisi Kubernetes, ya, itu Kubernetes experience itu jauh lebih baik di Windows Server 2022, di mana di situ fiturnya itu adalah host proses container dan juga multiple subnet per Windows worker node itu sudah didukung oleh Windows Server 2022. Yang Windows Server 2019 itu masih belum. Nah, kemudian untuk Hyper-V ya, virtualization di Windows Server 2022 itu sudah mendukung action bar, ya, kemudian tool partition yang baru, kemudian live storage migration, kemudian juga running workload between server, affinity dan anti-affinity rules, dan juga VM clone. Itu semua sudah didukung di Windows Server 2022. Ya. Nah, jadi dari sisi Hyper-V dan juga tadi security gitu ya, itu lebih baik di Windows Server 2022. Jadi kamu ya kalau masih pakai Windows Server 2019, sekarang segera upgrade ke Windows Server 2022 atau sekalian ke Windows Server 2025. Nah, kemudian dari security overview itu ya, Windows Server 2022 ini udah mendukung semuanya ya, mulai dari Windows Defender, Advanced Threat Protection, kemudian ATP Exploit Guard, kemudian Attack Surface Reduction, dan juga Control Folder Access. Kemudian juga mendukung Hardware Root of Trust, kemudian Firmware Protection, Virtualization Based Security, VBS, dan juga Improve Security Connectivity. Ini semua sudah didukung oleh Windows Server 2022. Nah, istilahnya baterainya full charge gitu ya. Nah, sementara di Windows 2019 itu hanya masih mendukung sampai dengan controller folder access gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tadi perbandingannya jadi jauh lebih bagus gitu ya Windows Server 2022 gitu, atau sekalian ke Windows Server 2025. Oke ya, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini membahas perbandingan antara Windows Server 2022 dan Windows Server 2019. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like ya, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, nah ditunggu ya. Klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya biar ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.